tentang apa ya? Ya, siapa yang tahu? Ya, hari ini Ustazah Aini akan berkisah tentang cuan, cuan, cuan. Apa itu cuan? Ustazah Aini akan berkisah tentang uang lebaran. Ya, uang lebaranku dipakai untuk apa ya? Nah, ya, oke, sudah siap semuanya? Nah, cerita dimulai di sekolah STP Khairul Ummah. Ustazah mau sembunyi. Wah, alhamdulillah teman-teman. Wah, taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbal ya karim. Wah, seneng banget ya. Kemarin waktu liburan, kamu kemana aja, Solihah? Wah, aku main sama Umi sama Abiku. Diajak sama Umi sama Abi itu keliling kampung. Setelah itu diajak ke rumah nenek sama kakek di desa. Nah, di rumah nenek sama kakek diajak juga loh keliling kampung. Sampai capek aku. Kalau kamu kemana? Wah, kalau aku keliling kampung juga. Tapi waktu ke rumah nenek sama kakek, aku tidak diajak keliling, cuma di rumah aja. Katanya nanti capek, udah di rumah aja gitu. Kalau kamu gimana, Tia? Kalau aku mah, aku di rumah aja. Karena ibuku sama bapakku itu saudara tertua. Jadi semuanya datang ke rumahku. Jadi aku tidak kemana-mana. Tapi meskipun aku tidak kemana-mana nih, aku juga dapat banyak uang loh. Aku banyak uang lebaran loh. Kalau kamu gimana, Solihah? Aku juga dapat banyak, alhamdulillah. Kemarin karena keliling di rumah nenek, kakek, terus di rumah tetangga-tetangga juga, aku dapat berapa ya kemarin ya? Aku hitung itu sampai 1 juta lebih. Senengnya. Sekarang aku juga bawa uangnya loh, sebagian. Kalau kamu, aku karena kelilingnya cuman di rumah Umi sama Abi aja, di rumah sekitar, di rumah tetangga-tetangga, jadinya aku dapatnya 800.000. Tapi aku bersyukur, alhamdulillah banyak juga. Aku mah meskipun tidak kemana-mana nih, aku juga dapat lah. Aku dapatnya 850. Yeay! Hah? Kok cuma sedikit sekali 850? Ya bersyukurlah dapat 850. Lah, kan 850 itu cuman bisa dibuat beli apa ya? Permen aja paling dapat 8. Ya banyak lah, 850.000 tahu. Lah kamu bilangnya 850 aja, tidak ada ribunya kok. Emang salahku? Benar. Ya, aku yang salah. Nih. Katanya kamu tadi bawa uang. Katanya kamu tadi dapat uang, bawa uang sebagiannya ke sekolah. Mana? Wah, kamu mau tahu ya? Nih. Nah, aku bawa dompetnya bagus banget
kan? Ini dibeliin lah kemarin. Terus nih, aku dapet ini yang aku bawa ada berapa yuk? 20. Terus habis itu ada 20 lagi. Kelihatan nggak ya, Kak? Kelihatan ya? 20 lagi. Terus ditambah 20.000 lagi. 60.000. Dapat. Habis 20 ditambah lagi 20.000, 80.000. Ini uangnya baru-baru semua. Habis dari motong dari bank ini. Oh, Masya Allah, senang banget. Nah, aku nanti mau belikan uang ini untuk beli tas. Karena kan sekolahnya sekarang sudah offline. Jadi aku pingin beli tas baru. Ya. Aku nanti mau beli apa ya? Aku pengennya mau beli mainan sih sebenarnya. Soalnya mainan di rumah sudah usang semuanya. Aku pengen beli mainan apa ya nanti ya? Kamu pengen beli apa, Tia? Kalau aku mau beli sepeda. Aku pengen beli sepeda nanti biar bisa keliling kampung naik sepeda baru. Enak kan? Wah, sudah masuk, bel sudah berbunyi. Yuk kita masuk kelas. Oke. Nah, Ustazah Aini sudah datang. Tik, 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 tik. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ustazah. Wah, alhamdulillah sudah masuk sekolah semuanya. Wah, tidak ada yang izin hari ini. Yuk dipersiapkan. Kita berdoa dulu ya. Oke. Oke. Iya Ustazah, maaf. Yuk teman-teman. Persiapan berdoa ya. Isti'dadan. Sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Nahnu bihair. Mumtazah. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat. Wah, hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Masya Allah. Sudah liburan panjang nih. Kemana aja ya selama liburan? Pasti semua punya cerita seru masing-masing. Oh iya, Ustazah, aku ke pantai. Oh, aku Ustazah, aku ke kebun binatang sama keluarga. Oh, Masya Allah. Semuanya bahagia. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa ya, Ananda semuanya, anak solih solihah,
Sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah adalah anak yang solih dan solihah. Nah, hari raya itu bukanlah untuk yang memakai baju baru loh. Bukan pula yang memakai barang-barang yang baru. Loh, aku sudah belikan uangku untuk baju baru. Aku juga mau beli sepeda. Nah, kalau hari raya bukan untuk yang baru-baru nih Ustazah, terus untuk apa? Kan kita sedang bersenang-senang. Iya, betul. Nah, memang di hari raya adalah hari kegembiraan untuk seluruh umat Islam, termasuk kita semua nih. Tetapi tidaklah untuk berfoya-foya, beli baju baru, semuanya harus baru. Tidak. Yang penting pada saat setelah hari raya, kita semakin taat sama Allah. Nah, ketakwaan kita semakin tinggi. Nah, tujuan kita berpuasa selama bulan Ramadan kan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Betul, pinter. Nah, sehingga waktu hari raya kita adalah orang yang bertakwa, semakin takut sama Allah, semakin sering beramal solih. Begitu. Nah, pasti semuanya bermain, terus juga berkunjung ya bersama keluarga, ke rumah tetangga, ke rumah saudara-saudara. Nah, siapa yang berkunjungnya sampai keluar kota? Saya Ustazah, saya ke Jawa Barat sana, ke Bandung. Kotanya Ustazah Windy. Kalau saya ke Jakarta. Ke Jakarta Ustazah. Oh, Masya Allah semuanya berkunjung ke rumah saudara. Alhamdulillah. Nah, pada saat berkunjung, alhamdulillah kita bersyukur kita mendapat pahala silaturahmi. Tapi tidak hanya itu, untuk anak-anak ternyata juga mendapatkan rizki. Betul apa betul? Wah, betul. Aku senang banget. Iya, aku juga senang. Masya Allah, dapat banyak rizkinya pada saat hari raya, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, sebagai anak yang solih solihah, uang yang didapatkan itu tidak untuk berfoya-foya. Karena tadi hari raya itu bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk memperbanyak amal solih, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Nah, hari ini kita sudah masuk sekolah seperti biasa. Setelah itu, tahu tidak? 1 bulan ke depan, lebih di 1 bulan lebih, itu kita akan ada hari raya lagi. Namanya Hari Raya Idul Adha. Nah, apa ya bedanya Hari Raya Idul Adha sama Idul Fitri? Ada hewan yang disembelih, Ustazah. Betul. Hari Raya Idul Adha itu hari raya berkurban. Jadi disunahkan untuk kita berkurban, menyembelih hewan kurban. Boleh kambing, boleh mau. Suara apa ya itu? Betul, suara sapi. Terus boleh juga berkurban unta, yang punuknya besar itu. Dan juga boleh berkurban domba, yang suaranya seperti kambing. Nah, boleh juga berkorban kerbau.
Nah, anak-anak solih-solihah, sekolah kita akan mengadakan kegiatan KU berkurban. Nah, khairu ummah berkurban. Jadi, yuk kita berlomba-lomba untuk menabung uang kita. Lalu nanti pada saat KU berkurban, kita bisa menyisihkan uang kita, sebagian uang kita untuk membeli hewan kurban. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Nah, selain KU berkurban, nanti sekolah kita pun akan diperluas. Masya Allah. Kan mau tahun ajaran baru nih. Adik-adik ada ada murid baru lagi. Nah, akan ada penambahan kelas. Jadinya kita butuh ruangan kelas yang baru. Karena itu, nah kita bisa berinfak ke sekolah kita untuk membangun ruang kelas yang baru. Masya Allah, banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan dengan uang yang telah kita peroleh. Ya, nah sudah, karena bel sudah berbunyi, habis ini sudah selesai. Ini adalah hari pertama kita sekolah. Nanti bisa disampaikan cerita KU berkurbannya ke Umi dan Abi ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pulang sekolah, Solihah menemui ibunya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam, Solihah. Alhamdulillah, anak Umi sudah pulang. Bagaimana ceritanya tadi di sekolah, hari pertama sekolah? Seru kan? Wah, seru sekali, Umi. Tadi aku tadi cerita sama teman-teman Umi. Kalau aku tuh dapat uang yang banyak saat berkunjung ke rumah saudara-saudara. Nah, teman-teman juga punya uang yang banyak ternyata, Umi. Terus aku memberitahukan uangku itu tak tunjukkan ke teman-teman Umi gitu. Tapi Umi, aku minta maaf ya Umi. Tadi aku itu bawa uang, sebagian uang lebaran itu ke sekolah tanpa izin ke Umi. Loh? Oh, begitu ya. Terus niatku sih mau tak tunjukkan ke teman-teman Umi kalau aku dapat uang banyak. Terus mau tak belikan tas baru. Begitu. Terus sudah beli tasnya? Belum sih. Pinginnya sama Umi biar dipilihin sama Umi. Boleh tak Umi? Gimana ya, Solihah? Tasnya Solihah yang kemarin masih bisa dipakai nggak? Masih sih Umi, tapi kan Umi gini loh Umi. Sekarang kan sekolahnya sudah offline. Jadinya masa nggak ada yang baru. Aku pengen beli tas yang baru Umi. Nggak apa-apa ya Umi, kan pakai uangku sendiri. Begini Solihah. Tahu tidak kalau hari raya itu bukan untuk orang yang memakai baju baru, pakaian yang baru, semua serba baru. Tidak, tetapi untuk orang yang aku tahu Umi, itu seperti yang disampaikan Ustazah Aini tadi di sekolah. Katanya itu
yang amal solihnya semakin banyak, semakin takut, bertakwa sama Allah, semakin takut sama Allah, taat sama Allah, begitu. Betul kan Umi? Alhamdulillah, benar begitu. Jadi bukan berarti solihah tidak boleh membeli tas baru atau sepatu baru, tetapi jika memang belum dibutuhkan, lebih baik kita pakai yang lain yuk, yang lebih penting. Nah, misalkan nih, tuh ada tuh di sebelah ada masjid yang baru dibangun. Nah, kita bisa infak ke situ. Masya Allah, pahalanya itu akan mengalir sampai nanti solihah sudah meninggal pun pahalanya terus mengalir. Senang kan? Masya Allah. Aku ini Umi, tadi kata Ustazah Aini, di sekolah itu ada kegiatan KU berkurban. Aku mau beli kambing nanti untuk KU berkurban. Boleh ya Umi? Wah, Masya Allah, Alhamdulillah, boleh banget. Nah, berarti sekarang uangnya disimpan aja dulu ya, Solihah. Nanti saat KU berkurban, silahkan dibelikan kambing. Nanti kalau memang uangnya kurang, boleh kok Umi sama Abi nanti membantu untuk menambahkan. Senang banget, terima kasih Umi. Masya Allah, Alhamdulillah. Nanti aku dapat pahala yang banyak, Umi dan Abi juga karena sudah membantu aku. Terima kasih Umi. Sama-sama anak solihah. Masya Allah. Ding 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 ding. Ustazah Aini muncul dari bawah. Masya Allah, tamat. Nah, wah itu tadi sayang ya. Boneka-boneka tangannya tidak terlalu tampak. Tapi insya Allah ceritanya bisa nyampe kan ya? Yuk, siapa yang tadi ceritanya sama nih seperti Solihah dan juga teman-temannya, bahwa pada saat Lebaran semua mereka mendapatkan uang dari Umi, dari Abi, dari saudara-saudara semuanya. Yuk angkat tangannya, siapa yang mendapatkan rezeki di hari raya? Angkat tangannya. Masya Allah, dari Jakarta Pusat. Semuanya, wah nobar juga. Mas Biu. Wah, dari KU Bandar Lampung, dari Ciledug, semuanya dapat. Alhamdulillah. Nah, siapa? Yuk, sekarang tangannya diturunin dulu. Ya, oke, Ustazah tanya lagi nih. Siapa yang sampai sekarang, ya, sampai hari ini uang lebarannya masih ada? Yo, belum habis maksudnya. Siapa? Wah, dari Cianjur masih angkat tangan. Loh, kok semakin berkurang yang angkat tangan? Ada yang uangnya sudah dipakai ya? Dari Pekanbaru masih angkat tangan. Alhamdulillah. Ya. Nah, disimpan ya uangnya. Dikumpulin lagi ya, nanti kalau dapat rezeki dari Umi, dari Abi, nah nanti kita bisa gunakan untuk amal soleh. Nah ya kan, katanya kalau di khairu ummah itu kan albi'ahku, albi'ah khairu ummah, masih ingat? Nah, Al-Quran, terus bersih diri, albi'ah, terus ahsan tutur kata, terus halal toyiban, terus apa? Albi'ah, inya apa ya? Inya apa ya? Siapa yang masih ingat inya? Albi'ah, oh ibadah, betul, ibadah sepanjang hayatku. Alhamdulillah. Nah, beribadah sepanjang hayat. Jadi
kita harus semakin menambah ibadah kita, apalagi setelah bulan Ramadan. Sekarang bulan Syawal, maka kita harus menambah amal solih kita juga. Nah, termasuk juga uang yang kita dapatkan waktu Lebaran, ya, bisa digunakan untuk amal solih. Amal solih apa aja, Ustazah? Sama seperti tadi, waktu Solihah dan teman-temannya bisa untuk beramal di masjid, bisa untuk beramal saat sekolah mengadakan kegiatan. Ya, setelah ini ada KU berkurban. Nah, nanti banyak kambing tuh yang ke sekolah. Ya, sekolah dengan kambing dong Ustazah. Enggak. Sekolah Ustazah, kambingnya sekolah dong. Tidak, tapi nanti akan dikurbankan. Ada juga yang nanti membawa sapi ke sekolah. Masya Allah ya. Nah, nanti uang rezeki kita pada saat hari raya kemarin bisa kita gunakan untuk berkurban. Atau juga untuk ini membantu Umi sama Abi. Ya, membantu Umi sama Abi untuk belanja. Kan uangnya Umi sama Abi, tahu nggak? Ustazah bisikin ya. Uangnya Umi sama Abi itu sudah hampir habis. Wih, kok bisa Ustazah? Ustazah bisikin lagi ya. Kok bisa? Karena uangnya dipakai untuk mudik, dipakai untuk ke rumah saudara-saudara yang lain. Nah, kan ke rumah saudara-saudara yang lain naik apa? Ada yang naik pesawat, ya kan? Ada yang naik kereta api. Siapa yang ke rumah saudara-saudaranya naik kereta api? Ya, ada yang naik bis. Nah, siapa yang ke rumah nenek kakeknya naik bis? Ada nggak? Wah, ada yang angkat tangan ya. Ada yang naik kapal laut. Masya Allah. Nah, itu kan juga butuh uang. Makanya uangnya Umi sama Abi akan mau habis. Jadi boleh uang Lebaran kemarin dibuat membantu untuk belanja Umi sama Abi. Wah, pasti semakin disayang sama Umi sama Abi. Nah, Ustazah bocorin ya, agar Ananda semakin disayang nanti sama Umi sama Abi. Gitu. Ya. Mana ya Ustazah Windy ya? Ustazah Windy. Ya, Ustazah. Nah, alhamdulillah Ustazah Windy sudah hadir. Bisa nih cerita-cerita sama Ustazah Windy. Oh, aku rumah nenek sama kakeknya satu kompleks. Oh, enggak apa-apa. Enak ya, enggak terlalu mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan Ustazah Windy. Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah Nuraini dari Malang. Ya, dari Jawa mana nih kalau Malang? Ada yang tahu Jawa mana? Jawa yang Jawa paling mana yo? Jawa mana? Ustazah Windy, Ustazah, aku belum salam nih. Ya Allah, aku sampai lupa. Wah, Ustazah mau salam dulu ya. Boleh ya? Yang semangat, semangat yang mana? Tepuk semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Ya, Ustazah Aini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Aini. Alhamdulillah. Tadi masih ingat judulnya dari Ustazah Nur Aini, kisahnya tentang apa? Uang lebaranku buat apa ya? Masya Allah, kisahnya tadi bagus ya. Ternyata uang lebarannya tidak boleh dihabiskan begitu saja agar bisa menambah kebaikan selanjutnya. Karena di bulan Zulhijjah nanti kita akan menghadapi hari raya yang kedua, yaitu Idul Adha. Seperti tadi hadis yang dibacakan kan, kita punya 2 hari raya, yaitu
Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan yang tahun ini sudah berniat untuk berkurban, semoga Allah mudahkan dan nanti bisa melaksanakan ibadah kurban di bulan Dzulhijjah nanti ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ya kita masuk ke acara selanjutnya karena waktu terus berjalan. Ada Kakak Muammar nih, ada Kakak Muammar dari STP Khairu Ummah Jakarta yang mau menyampaikan kultum ya. Masya Allah, dan ini kultumnya langsung sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Erwin. Nah, kita dengarkan dulu dari Kakak Muammar ya. Sudah siap mendengarkan semuanya? Semoga masih tetap semangat. Duduk siap. Ya, Kakak Muammar sudah ada? Ada? Assalamualaikum Kakak Muammar. Oh ada, Alhamdulillah. Sudah. Ya, sudah siap Kakak Muammar? Ya, boleh silahkan langsung Kakak. Sip. Kita dengarkan kultum ya dari Kakak Muammar. Boleh dibantu Ustazah? Oh iya, pakai ini ya, sebentar. Lupa Ustazah. Saya lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Berbising, ada 2 device di situ. Coba Kakak Muammar boleh minta bantuan ke siapa yang ada di situ. Coba cek lagi. Pembukaannya sudah keren. Kakak Muammar sudah keren pakai sorban. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bimakalimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'aluhu syai'an bariyya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya, karena kita masih berada di bulan Syawal dan kita sedang menghadiri acara Liqa Syawal, maka ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa taqabbal ya karim. Kaifa halukum ya ajiyala khairi ummah? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tampaknya teman-teman dari semua cabang Khairul sehat dan semangat dalam terus bertakwa kepada Allah. Teman-teman, Ramadanku berkah melimpah telah berlalu. Memasuki bulan Syawal yang merupakan buah dari ibadah Ramadan kita. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kita pertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, mengutip dari kata-kata Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah, laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yazid. Bukanlah Idul Fitri bagi orang-orang yang berpakaian baru, melainkan Idul Fitri adalah untuk orang-orang yang ketakwaannya terus-menerus bertambah. Ana akan memberi sedikit gambaran bagaimana Idul Fitri untuk orang-orang yang ketakwaannya hanya yang bertambah. Misalnya, kita selama bulan Ramadan berpuasa 1 bulan penuh. Nah, seharusnya di luar bulan Ramadan, kita bisa melakukan puasa-puasa sunnah lainnya. Misalnya, puasa Syawal. Ayo, siapa saja yang sudah puasa Syawal? Nah, Alhamdulillah. Pahalanya sangat besar loh. Balasannya seperti kita berpuasa sepanjang hari selama 1 tahun. Coba bayangkan, kita berpuasa sepanjang hari dari pagi sampai malam sepanjang 1 tahun. Sangat besar kan pahalanya? Nah, seperti itulah perumpamannya puasa Syawal. Dan lalu di bulan Ramadan kita biasa melakukan sholat tarawih dan witir. Ada yang mengerjakannya 11 rakaat, ada yang mengerjakannya 23 rakaat. Nah, setelah bulan Ramadan, kita harus tetap semangat untuk mengerjakan sholat malam lainnya. Misalnya sholat tahajud. Dan selama di bulan Ramadan, kita menahan diri dari amarah, nafsu, makan, minum, dan lain-lainnya. Kita juga banyak bersedekah di masjid kepada orang lain, dan kita semangat murojaah, bahkan mengkhatamkan 1 Al-Quran di bulan Ramadan. Dan itu adalah sebagian dari amal-amal Ramadan. Nah, semoga Allah istiqomahkan kita dalam melakukan amal-amal ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di luar bulan Ramadan sampai Ramadan datang kepada kita lagi. Itulah makna Idul Fitri yang sebenarnya. Semangat Idul Fitri, semangatku taat kepada Allah sepanjang waktu. Mungkin ini sedikit dari ana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aktafi bihadza wa jazakumullahu khairan katsiran ala ihtimamikum jami'a. Wa atlubu minkumul afwa in wajadtum minnil khata'a wan nisyana wat taqsir fa inna lil insani mahallul khata'i wan nisyan. Wa nakhtatimu bi du'a'i kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah Kakak Muammar, keren sekali, hebat tausiahnya. Alhamdulillah. Kakak Muammar kelas berapa tadi ya? Kelas 5.
Oh, kelas 5. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah ya, Saleh. Ya, Alhamdulillah kita lanjutkan ya acaranya. Jadi kalau tadi kata Kakak Muhammad kan kita tidak boleh patah semangat untuk melaksanakan amal soleh di bulan selanjutnya ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sekarang ya tausiah dari Ustadz Erwin dari KU Bandar Lampung. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah hadir? Ustadz Erwin. Ya, soleh-solehah siap-siap mendengarkan tausiah ya. Insya Allah tausiahnya akan disampaikan oleh Ustadz Erwin dari KU Bandar Lampung. Ustadz sudah hadir? Boleh langsung unmute, Ustadz sudah dijadikan co-host. Ya, ada yang tidur-tiduran nih. Coba yang tidur-tiduran. Duduk siap. Duduk siap. Coba kita cek sound lagi. Ustazah punya sambil menunggu Ustadz ya. Ustazah punya gerakan nih. Punya gerakan. Coba angkat tangan kanannya ada. Angkat tangan kanannya. Nah, Ustazah punya gerakan. Kalau Ustazah bilang kodok, berarti posisinya gini. Ya, kodok gini. Kemudian kalau Ustazah bilang kanguru, posisinya gini. Ini agak melengkung. Kalau Ustazah bilang jerapah, posisinya gini. Coba kita ice breaking dulu ya, sambil menunggu Ustadz Erwin. Coba, kodok, kanguru, jerapah, jerapah, kanguru, kodok, jerapah, kanguru, kodok. Ada yang salah, ada yang jerapah. Kodok ya, kodok, kanguru, jerapah. Coba kita cek lagi. Ustadz sudah hadir Ustadz? Wah, Ustadz Erwin kemana nih? Ayo kita cari sambil menunggu Ustadz aja ya. Lagi, kodok, kodok ini mah kanguru ya. Coba. Ini apa ini? Jerapah ini. Jerapah, kodok, kanguru. Terbalik. Kodok, kanguru, jerapah. Coba sebelum gerakan tangan, coba kita sebelum gerakan kepala, nanti Ustazah punya gerakan kepala. Kita senam dulu ya. Coba tangannya diulil-ulil dulu gini. Nah, biar tidak pegal, pakai gelombang air. Ya, gelombang air. Sekarang siap? Oke. Kodok. Kanguru. Jerapah. Oke, kodok. Kanguru. Jerapah. Jerapah. Kanguru. Kodok. Kanguru. Jerapah. Kanguru. Jerapah. Kodok. Ya, alhamdulillah. Udah, duduk siap. Nah, Ustadznya sudah hadir. Alhamdulillah, Ustadz Erwin sudah siap. Ustazah cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi ya. Silakan Ustadz. Tafadhol. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Masya Allah ini Ustadz sampai speechless ini karena banyak sekali ya anak-anak. Masya Allah luar biasa, semangat banget. Ustadz mau cek semangatnya dulu ya. Apa kabar anak-anak solih dan solihah?
Wah, ini kadang-kadang mute sendiri ya. Suara Ustadz kedengeran? Jelas? Jelas Ustadz? Tadi Ustadz ngomong udah kedengeran? Dengar Ustadz, Dengar ya. jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ustadz Erwin. Entah ini yang keberapa, tapi yang jelas Alhamdulillah Ustadz bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang luar biasa, diberikan banyak sekali nikmatnya. Nikmat bisa menjalankan Islam, nikmat mempunyai iman dalam dada-dada kita, nikmat bertemu dengan Ramadan, dan juga nikmat bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Siapa yang senang banget ketemu dengan Idul Fitri? Ketemu dengan Lebaran Idul Fitri senang banget. Pasti semuanya senang kan gitu kan. Apalagi dapat angpau yang banyak kan. Masya Allah. Gimana? Angpaunya dapat berapa nih? Mas, bisa dapat 1 kambing ya? Atau 1 sapi? Masya Allah, banyak banget. Tapi yang jelas, wah ada 20 sapi Ustadz, kata Latifah. Dari gimmick pokoknya. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah ya. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Ya, bulan Syawal artinya di Hari Raya Idul Fitri sudah lewat kemarin tanggal 1 Syawal ya. Karena masih momen Syawal, Ustadz ingin mengucapkan nih, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin minal a'izin wal faizin. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, puasanya, tarawihnya, Lailatul Qadarnya, sedekahnya, semuanya semoga diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan ampunan dan bahkan diampuni semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Bahkan dalam riwayat disebutkan seperti nanti bayi yang baru lahir. Wah, bayangin, bayi yang baru lahir itu kan bayi yang belum punya amal apa-apa, belum punya dosa. Masya Allah, saking besarnya ampunan Allah di bulan Ramadan. Tapi ada syaratnya. Nggak semuanya yang keluar dari Ramadan diampuni sama Allah. Syaratnya harus dia menjalankan perintah Allah, berpuasa, tarawih, dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengharap ampau, bukan mengharap THR. Nah, harus diluruskan dulu ya niatnya ya. Baik, tapi insya Allah anak-anak Khairul Ummah ini puasanya karena Allah, Ustaz, bukan karena yang lain. Nah, pasti dong, harus karena Allah, jangan karena yang lain ya. Kalau dapat THR itu bonus. Insya Allah, baik. Alhamdulillah, baik. Itu nikmat yang banyak sekali ya. Yang kedua, kita jangan lupa juga untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Nabina Muhammad. Yang juga karena beliau kita jadi mengenal Islam nih, jadi mengenal bulan Ramadan, jadi mengenal bulan Syawal, jadi mengenal Idul Fitri, jadi mengenal Hari Raya. Pokoknya beliau itu luar biasa, tokoh teladan kita. Semua perbuatan beliau adalah kebaikan kalau kita ikuti. Maka kita berdoa semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk dapat mencontoh setiap ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustadz di sini diminta untuk mengisi antum semua ya. Ini Masya Allah, ini anak-anak rata-rata SD semua, kelas 1 sampai kelas 6. Pastinya semuanya semangat-semangat. Ustadz ingin tahu, siapa yang bulan Ramadan kemarin puasanya full? Angkat tangannya. Masya Allah, banyak ya. Faruk full puasanya. Siapa lagi yang full? Dari Jakarta Pusat angkat tangan semua, dari Semarang angkat tangan semua. Masya Allah. Ya, hebat. Ya, kalau yang belum balik, yang laki-laki yang tidak haid ya, pasti bisa full kecuali sakit. Kalau sakit maka harus berpuasa ya, diganti puasanya di bulan
setelah Ramadan, bisa di Syawal ini atau di bulan-bulan setelahnya. Dan yang sudah haid nih, ada murid Ustadz di Bandar Lampung ini, ada yang kelas 4 sudah haid, kelas 5 sudah haid juga, kelas 6 juga sudah banyak. Maka yang perempuan yang haid maka nanti harus membayar hutangnya, hutang puasanya di bulan selain bulan Ramadan ya. Jangan lupa, karena itu hukumnya wajib begitu. Baik, setelah di bulan Ramadan usai, kita bertemu dengan hari raya apa? Idul Fitri. Masya Allah, azam. Saya puasanya full sat ya, Masya Allah, luar biasa ya, full. Ya, kita ketemu dengan hari raya apa? Hari raya Idul Fitri. Ada yang tahu nggak apa itu Idul Fitri? Idul Fitri. Ada yang tahu? Idul Fitri itu apa? Ya, Ustadz akan jelaskan ya. Idul Fitri itu dari dua kata. Yang pertama kata Id. Nah, kata al-Id itu berasal dari kata ada ya, yang artinya kembali ke asal. Kembali seperti semula. Nah, makanya kalau orang yang sudah selesai puasa, maka dia kembali seperti semula. Maksudnya kembali seperti sebelum puasa. Boleh makan lagi, boleh sarapan lagi, boleh makan siang lagi. Ada juga nanti bisa dimaknai kembali kepada Allah dengan kondisi yang sebaik-baiknya, dengan kondisi yang bersih. Karena disandingkan dengan kata fitrah, yang suci. Sesuai fitri, kembali seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya karena dosanya diampuni saat Ramadan. Tapi ayat ini artinya adalah kembali ke asal. Nah, yang kembali pasti, yang kembali kepada asal mula pasti dia menyiapkan bekal. Seperti orang yang kembali ke kampungnya. Nah, siapa yang mudik hari kemarin? Waktu liburan. Siapa yang mudik? Kemana nih mudiknya nih? Ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, ke Sumatera. Wah, pokoknya yang mudik pasti menyiapkan bekal kan? Ada yang menyiapkan tiketnya udah 1 bulan sebelum Ramadan. Ada yang nyiapin bekal untuk beli bensin. Ada yang nyiapin bekal untuk makanan-makanannya selama perjalanan. Pasti nyiapin bekal, menyiapkan bekal karena mau kembali ke kampung halamannya. Orang yang kembali pasti menyiapkan bekal. Itu kalau mudik dunia. Ada juga nanti mudik akhirat. Kita nanti akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah itu harus juga menyiapkan bekal. Bekalnya apa Ustadz? Apakah tiket kereta api? Bukan. Apakah tiket kapal laut? Bukan. Apakah tiket pesawat? Bukan juga. Bekalnya bukan tiket. Bekalnya kalau gitu bekalnya makanannya Ustadz? Bukan juga. Bekalnya apa Ustadz? Bekalnya adalah amal ibadah kita. Maka dari itu, sebelum kita mudik juga kepada Allah, kita juga harus menyiapkan bekal kita, yaitu amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, zakat kita, semuanya itu harus kita siapkan. Maka ketika kita beribadah, itu bukan hanya di bulan Ramadan saja ya solih-solihah, karena kita menyiapkan bekal itu sampai kita berangkat kan, dan kita berangkat kepada Allah, mudik kepada Allah, pulang kembali kepada Allah kan belum tahu kapan. Maka selama kita belum mendapatkan tiket kembali kepada Allah, belum didatangi oleh utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israel yang menjemput kita, maka saat itu kita harus menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk mudik kepada Allah. Karena kita pasti akan mudik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ada orang yang ternyata ketika lebaran itu tidak menyiapkan bekal. Siapa mereka?
Mereka adalah orang-orang yang tidak jadi mudik, yang tidak pulang kampung. Yang nggak pulang kampung pasti nggak nyiapin bekal. Pasti tanya, kenapa kok nggak, kan pulang, kan kampungnya jauh, Mas. Kok nggak nyiapin bekal? Iya, tahun ini saya nggak jadi mudik. Nah, pasti dia nggak menyiapkan makanan, nggak menyiapkan uang untuk beli tiket, untuk perjalanan, pasti nggak disiapin. Kenapa? Karena dia sudah berniat untuk tidak kembali mudik di tahun itu. Tetapi kalau mudik akhirat itu tidak ada alasan. Semuanya pasti mudik. Siap enggak siap, punya bekal enggak punya bekal, pasti akan mudik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Ramadan jangan sampai kendor. Setelah Ramadan jangan juga hilang ibadahnya. Kalau di Ramadan kita bisa sholat malam, di luar Ramadan, setelah Ramadan kita juga harus sholat malam. Kalau di Ramadan kita menjaga perut kita dari makanan, kita berpuasa, setelah Ramadan kita juga harus berpuasa. Karena membiasakan hal baik itu tanda bahwasannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama itu menjelaskan orang yang diterima Ramadannya, tanda-tandanya adalah amalnya terus dilakukan walaupun dia sudah lewat Ramadan. Jadi kalau tanda amal ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah adalah kita tetap istiqomah menjalankan ibadah di luar Ramadan juga. Kalau di Ramadan kita puasa, sedekah, sholat, maka setelah Ramadan kita tetap juga puasa, sedekah, dan sholat. Gitu ya, solih-solihah. Jadi jangan berhenti. Karena Tuhan, karena Allah yang kita sembah itu bukan ada di Ramadan saja, tetapi juga ada di bulan Syawal, juga ada di bulan Zulhijjah, juga ada di bulan Zulqa'dah. Ada terus selama-lamanya, di setiap hari, setiap waktu pasti selalu ada. Maka ibadahnya juga selalu ditingkatkan setiap harinya. Jangan cuma di Ramadan saja. Fahim tum? Masya Allah gitu ya, solih-solihah. Dan juga jangan lupa, yang di Ramadan baca Al-Qur'annya itu 1 hari 5 juz, Ustaz. Masya Allah. Pokoknya anak kalau baca Al-Qur'an, Ustaz, subuh itu 1 juz. Wah, zuhurnya 1 juz. Wah, Masya Allah. Habis asar 1 juz, Ustaz. Masya Allah, keren. Habis maghrib 1 juz lagi, habis isya 1 juz lagi, sehingga 5 juz, Ustaz, 1 hari. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan, Ustaz, untuk antum yang hebat sekali seperti itu. Nah, itu kan di bulan Ramadan nih. Di luar Ramadan juga sama ya, jangan dikurangi ya. Nah, karena apa? Karena kita juga harus tetap menyiapkan bekal setelah Ramadan usai. Karena kita wajib untuk menambah ibadah kita selalu setiap hari. Oke, solih-solihah. Selanjutnya, Ustadz ingin menyampaikan bahwasannya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri, itu ada juga nanti Hari Raya Idul Adha. Di Hari Raya Idul Adha, tadi sudah disampaikan oleh ustazahnya, yang luar biasa storytellingnya ya. Itu ada ibadah yang juga sangat besar pahalanya, yaitu berkurban. Masya Allah. Maka kalau nanti yang pengen mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal mudik kepada Allah, nah itu uang THR-nya bisa dikasih ke Umi Abinya untuk membantu Umi Abinya memudahkan membeli kambing atau membeli sapi atau membeli domba atau membeli unta. Siapa yang pernah kurban unta? Ada yang pernah kurban unta? Wah, hebat kalau bisa kurban unta ya. Karena di Indonesia itu kurban sapi aja sudah luar biasa. Tapi kalau bisa kurban unta, wah ini lain daripada yang lain ya, luar biasa. Baik, solih dan solihah, alhamdulillah. Selain kemudian kita harus semangat Idul Fitri, dan kita juga harus semangat taat kepada Allah di setiap waktu, kita juga jangan sampai melakukan maksiat di
bulan setelah Ramadan. Kalau di Ramadan mungkin kan kita takut ya. Takut kalau berbuat maksiat. Kenapa Ustadz? Takut. Karena nanti kalau maksiat dosanya besar. Ya, memangnya di bulan luar Ramadan nggak besar, tetap besar. Sama juga. Maka di Ramadan itu kita dilatih oleh Allah. Dilatih untuk takut, merasa diawasi oleh Allah. Karena saat Ramadan, siapa yang berani coba? Siang-siang di siang hari, makan minum. Walaupun dia sedang sendirian di kamarnya, ditutup kuncinya, ditutup pintunya, dikunci rapat-rapat, dimatiin lampunya, tutup jendelanya, sampai nggak ada temennya siapa-siapa, berani nggak siang hari di bulan Ramadan minum pas lagi puasa? Pasti nggak berani kan? Nggak berani. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita minum di siang hari bulan Ramadan, pasti batal puasanya. Ketika batal puasa, maka pasti berdosa. Padahal nggak ada orang yang tahu kan? Tapi kita tahu Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha teliti, Al-As-Sami, Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Allah tahu Ustadz, ana nggak berani. Kenapa? Karena Allah pasti tahu kalau ana minum. Maka ana nggak berani minum di siang hari di bulan Ramadan. Walaupun ana haus sekali. Tuh, kalau siang hari di bulan Ramadan aja kita nggak berani minum, karena takut sama Allah. Di luar Ramadan juga sama ya. Selain kita harus meningkatkan ibadah kita, tetap taat sama Allah, juga kita harus tetap meninggalkan maksiat yang Allah larang. Kalau di bulan Ramadan saja kita bisa meninggalkan segala bentuk yang haram-haram, bahkan yang mubah ya, yang halal saja makan minum itu kan mubah, boleh-boleh saja ya siang hari di luar bulan Ramadan. Bisa kita tinggalkan saat masuk bulan Ramadan, maka seharusnya lebih mudah ya kalau kita meninggalkan yang haram di bulan selain Ramadan. Apa Ustadz yang haram? Nah, ini kalau yang udah balik biasanya ya, ada mungkin teman-teman kita yang sekolah di luar Khairul Ummah ya, itu ada yang berpacaran, ada yang suka-sukaan sampai kemudian tukar-tukaran nomor handphone, ada yang sampai pokoknya itu tidak boleh ya, nanti Allahnya marah, Rasulnya nggak suka. Maka kalau sebagai anak yang solih, yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Apalagi ada lagi juga yang mungkin pernah membentak orang tuanya. Ada juga berkata kasar kepada orang tuanya. Itu juga maksiat. Tidak boleh dilakukan. Kalau di bulan Ramadan kita dilatih untuk takut sama Allah, di luar Ramadan kita juga harus lebih takut kepada Allah. Karena Allahnya di Ramadan sama juga ada di bulan yang lainnya. Begitu ya solih-solihah. Semoga nasihat Ustadz ini bisa membuat antum semua semakin bersemangat dalam beribadah di luar bulan Ramadan. Apalagi nanti akan ketemu hari raya berikutnya, yaitu hari raya Idul Adha. Semangat semuanya, barakallahu fikum. Mungkin sekian ya dari Ustadz ya. Salam dari Bandar Lampung. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Semua sudah menyimak ya tausiah dari Ustadz Erwin. Masya Allah. Jadi kita harus melanjutkan ya amal soleh di bulan-bulan selanjutnya. Coba siapa yang hafal bulan-bulan dalam Islam? Coba kita nyanyi dulu. Wahid Isnin Salasa. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, sebentar lagi kita mau menghadapi Idul Adha ya. Makanya tadi THR yang masih ada silahkan dititipkan ke orang tua agar bisa jadi hewan kurban. Alhamdulillah. Kita sudah di akhir acara. Coba semuanya masih semangat ya, sebentar lagi insya Allah ya. Duduk siap. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih doa. Sebelum ditutup, kita akan dengarkan doa dari kakak
Zahirul Azam dari Luwuk. Coba. Mana nih ya? Nah, perkenalkan, nama saya Zahirul Azam Askori, S. Lajiba. Kelas 1 SD Khairul Ummah Lub Banglai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amma huwa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqan wa afafan ghina. Ya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana allazina ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu doanya dari Ananda kelas 1 loh. Masya Allah, doanya sudah hebat ya. Dari kakak Zahirul Azam. Alhamdulillah, karena sudah jam 10.07, Alhamdulillah, berarti acara kita sudah selesai ya, sudah di akhir. Alhamdulillah semuanya sudah, tampilan sudah, mendengarkan tausiah sudah, berkisah mendengarkan kisah sudah. Masya Allah, terima kasih Ananda soleh-soleha seluruh Indonesia yang sudah bekerja sama dengan Ustazah, sudah hebat-hebat mengikuti kegiatan hari ini. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali yuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya ya. Sampai bertemu lagi di forum selanjutnya. Boleh yang mau sekolah melanjutkan, boleh ya. Di rumah ngapain lagi ya? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.